Hai semuanya, di konten kali ini gue akan ngebahas mengenai film The Batman dari sisi yang full spoiler. Dan gue akan membahas mengenai possible sequelnya juga ya. Jadi buat yang belum nonton filmnya bisa close dulu videonya. Atau lo bisa nonton review gue yang bebas spoiler. So, yang pertama buat gue itu setelah gue selesai nonton ya. Yang gue notice nggak ada scene flashbacknya sih. Kematian si orang tua Bruce Wayne ini ya. Awalnya gue kira di awal film yang main ninja-ninjaan itu si Bruce Wayne, tapi ternyata bukan. Dan gue nungguin mana nih gitu di bagian film ini ya. Ternyata nggak ada gitu. Tapi sebelum nonton menurut gue akan ditampilin sih si flashback scene ini atau kematiannya si orang tuanya. Feeling gue akan ditampilin dari bagian mimpi buruknya ya, tapi nggak ada di film ini, jadi ya udahlah gitu. Semua orang juga udah pada tahu sih, dan udah bosen juga mungkin sama kayak Uncle Ben di Spider-Man ya. Jadi mungkin mereka ngeskip bagian ini, make sense sih. Dan gue akan bahas bagian Bruce Wayne-nya dulu ya. Gue agak kaget sih setelah gue nonton film ini. Itu sedikit banget ya buat gue bagian si Bruce-nya sebagai Bruce Wayne itu bukan sebagai Batman. Kayak jatuhnya agak lebih ke nggak balance sih kalau kalau buat gue sendiri ya. Karena gue pengen ngelihat sisi Bruce Wayne-nya yang ada di publik gitu. Sedangkan di sini tuh cuma sekali kalau nggak salah yang benar-benar besar, yaitu di pemakaman, dan itu juga klipnya juga udah rilis kan sebelum film ini rilis. Jadi agak kurang wah lagi. Dan untungnya gue nggak ngeliat klipnya gitu. Dan karena hal ini gue jadi nggak dapet gambaran jelas mengenai karakter Bruce Wayne di sini ya. Gimana dia berhubungan dengan Wayne Enterprise-nya dan bisnisnya dia. Walaupun dia di awal film ngucapin dia nggak peduli ya akan hal ini. Buat gue sih intinya porsi si Bruce Wayne-nya ini agak agak sedikit, bahkan jatuhnya agak kurang sih. Dan jadinya tergambar sebagai karakter yang low profile gitu, nggak deket dengan semua orang. Dan dia juga nggak ngehadirin event ini, event itu gitu. Em, Ya, kalau menurut gue Bruce Wayne-nya sih yang agak agak sedikit apa ya, bisa dibilang kurang menonjol aja sih. Dan ini ngambil ke bagian Batman-nya aja gitu. Kalau buat gue si Gordon nggak ada masalah. Dari awal juga udah bareng Batman, nggak dijelasin kenapa juga. Dan sejak kapan dia mulai kerja sama gitu, kenapa dia bisa deketnya. Jadi mungkin kalau orang yang belum pernah nonton ataupun punya knowledge mengenai Batman, agak bisa dibilang nggak bingung juga sih, tetap bisa nonton. Tapi gue rasa ini salah satu film yang lu perlu sedikit knowledge sih mengenai ini siapa gitu, atau minimal backgroundnya sedikit mengenai karakter-karakter ini ya. Dan di sini nggak dijelasin, tahu-tahu di awal film mereka udah bareng dan udah deket juga gitu. Soalnya si Batman ini langsung diajak masuk ke crime scene sih dengan polisi yang banyak seperti yang lu lihat di trailer. Dan itu juga bisa dibilang bukan hal yang umum gitu untuk polisi ngelakuin hal itu sih. Relasi Catwoman juga menurut gue pas dengan Batman, chemistry-nya dapet menurut gue karena dua-dua orang ini aktor yang sangat baik gitu. Bahkan agak sedikit under the radar ya. Selina punya story arc yang menarik buat gue sebagai anak dari Falcon. Dia juga ngebuka atau berusaha untuk ngebuka kematian temennya ya. Sampai saat ini, menurut gue ini bisa dibilang Catwoman yang ngikutin versi komiknya. Dan ya kalau lu main
versi game Arkham series juga rada mirip ya dengan ini. Dia ada whip-nya juga. Selanjutnya itu Alfred. Menurut gue ini juga salah satu sama halnya kayak Bruce Wayne sih. Sedikit aja sih perannya dia gitu mungkin eh jadi berasa cuma oh ini biar ada nih karakter gitu. Paling menurut gue scene di rumah sakit yang punya impact ya karena ledakan dari Riddler ya. Sisanya hampir nggak ada sih, hampir nggak terlalu kena. Gue sendiri mengharapkan si Alfred awalnya dia jadi mentor atau agak sedikit eh, tough ya dengan si Bruce Wayne, tapi di sini nggak kayak gitu. Dan gue juga mengharapkan begitu gue ngelihat si Riddler ngincer Bruce Wayne dan yang kena si Alfred, gue sedikit berharap ada action sequence-nya sih di situ ya dengan Alfred atau si Alfred ngeluarin kemampuannya dia, tapi nggak juga sih. Jatuhnya jadi agak-agak kurang sih porsinya Alfred ya kalau menurut gue. Dan gue ngerti juga karena ini lebih ke dari sisi waktu mungkin ya, ini juga film yang cukup padat dengan plot yang emang berat juga gitu. Rumit, bisa dibilang cukup rumit. Dan dari sisi villainnya menurut gue The Riddler di sini tuh digambarin mengerikan sih. Agak-agak mirip dengan jebakannya Saw juga dan beda aja sih versinya dia dengan Riddler yang pernah gue lihat sebelumnya juga gitu. Di sini tuh brutal, nothing tulus aja dan bahkan dia sengaja ditangkap sih. Kalau buat yang nonton Seven juga akan ngerti. Penguin juga iya oke lah gitu dan ini kalau nggak salah akan dibuat spin-off-nya juga ya. Cukup standar. Gue juga masih agak bingung kenapa Colin Farrell di sini mukanya dijadiin agak sedikit berbeda aja gitu. Bahkan nggak kelihatan sebagai Colin Farrell gitu. Padahal dia salah satu aktor yang punya kapasitas untuk bisa apa ya, bisa bisa ngeluarin emosi dari wajahnya gitu. Terutama kalau lu nonton True Detective season 2 sebagai Rafael Coro itu menurut gue salah satu acting terbaiknya dia sih. Dan cuma di luar semua itu menurut gue masih bisa dinikmatin, nggak ada masalah juga. Nah yang di akhir film itu gitu menuju ke akhir di mana si Riddler udah ditangkap, kan ada satu selnya juga ya. Em, ada mereka mungkin bisa dibilang sengaja ngetis ke arah Joker, tapi nggak benar-benar apa ya ngevalidasi ini tuh beneran Joker. Kalau dilihat dari gambaran kecil yang kelihatan eh, dari sisi apa namanya di penjara itu ya dari kaca itu kaca selnya ini kalau emang beneran Joker gitu ini Joker yang beda lagi dengan sebelumnya ini yang gue belum kayak sempat gue lihat di komiknya gitu dan beda dengan yang sebelumnya juga ya walaupun belum fix juga ini Joker atau bukan. Gue sendiri sih pengennya Joaquin Phoenix, tapi karena dari sisi tone menurut gue The Batman dan Joker ini masih apa ya, masih sedikit punya apa ya namanya, punya kesamaan sih. Tapi dari timelinenya beda ya. Kalau dia kan di tahun 80-an si Joaquin Phoenix dan kalau Batman di sini udah era modern sih. Kan dari sisi handphonenya juga udah bisa video call juga. Sama gue nggak nyangka Batman muncul di waktu yang agak terang. Karena sejauh ini emang dia biasanya malam gitu atau gelap. Cuma beberapa kali keluar di tempat yang rada terang sih. Kecuali di bagian akhir banget ya. Karena emang di bagian banjir sih. Emang itu gue masih bisa ngerti sih. Karena emang keadaannya seperti itu. Dan ada satu adegan yang menurut gue kena banget. Buat gue pas dia ditangkap polisi
Dia lari ke atas bangunan dan begitu udah sampai di atas banget, dia takut untuk lompat. Itu menurut gue scene yang bener-bener manusiawi banget sih. Itu scene entah kenapa scene itu kena banget buat gue karena realistis dan emang tinggi banget ya. Dan karena gue nonton di IMAX, gue mengharapkan itu jadi bagian IMAX sequence gitu ketika dia lompat terjun ke bawah, tapi ternyata enggak, seinget gue ya, correct me if I'm wrong gitu. Dia juga beberapa kali kena pukul juga, kena tembakan, bahkan dia kayaknya nggak peduli akan hal itu juga sih. Cukup brutal gitu, fighting-nya ya. Dan kalau ngomongin possible sequel, mmm, The Riddler masih ada, dan mungkin Joker sih. Tapi mungkin di film keduanya, kalaupun emang dibuat ya, dan gue rasa dibuat sih. Karena seinget gue si Pattinson juga sign beberapa kontrak untuk beberapa film dengan ini gitu. Gue nggak tahu sih apakah itu The Batman atau yang lainnya. Mungkin kalau di sequelnya akan dibawa lebih ke action thriller mungkin. Karena yang pertama ini kan drama misteri ya. Yang jelas mereka akan pilih film yang bisa dibuat lebih realistis atau grounded. Mungkin Hush atau Mad Hatter. Dia dia mereka punya eh, cukup banyak list untuk bisa dipilih ya. Dan cuma kalau mau nyenengin fansnya dan dari reference di akhir film gitu di bagian endingnya ya Joker sih. Cuma jadinya agak cukup padat ya, cukup banyak Joker Joker juga. Dan gue sendiri nggak masalah kalau mereka menggunakan Joker untuk sequelnya dan tinggal siapa aja sih yang bakal meranin. Tapi so far kalau dilihat dari sisi castingnya untuk film ini itu udah oke banget sih, perfect banget buat gue dari sisi semuanya. Dan ya mungkin akan rilis di 2025 atau 2026 kalau nggak ada hambatan ini itu ya. Dan semoga menurut gue sih pengennya masih dipegang oleh Matt Reeves sih. Tinggal kita lihat aja ke depannya bakal seperti apa. So, itu aja sih opini gue mengenai The Batman dan cukup puas juga walaupun agak sedikit di bawah ekspektasi gue dan gue juga ada beberapa bagian yang gue nggak sangka akan seperti itu juga. Tapi overall it's a good film. Uh, Film yang berat dan dari sisi tone dan sisi sisi warnanya juga sih itu yang cukup gua notice ya. So, itu aja opini gue. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.